Pernahkah Anda merasa marah hingga tubuh Anda bergetar, seolah-olah ada badai yang berputar di dalam dada, siap meledak? Marah adalah emosi yang sangat manusiawi. Namun, mengapa kita sering merasa begitu tidak berdaya saat marah? Dan apakah kemarahan itu sebenarnya buruk? Bayangkan seorang anak kecil yang mainannya diambil. Ia menangis, berteriak, lalu memukul lantai. Kemarahan pada dasarnya adalah respons alami. Para ahli psikologi mengatakan, emosi ini berakar pada mekanisme bertahan hidup. Ketika tubuh kita merasakan ancaman, otak memicu respons lawan atau lari. Inilah yang membuat jantung berdegup lebih kencang dan otot-otot menegang. Uniknya, sejarah menunjukkan bahwa manusia kuno pun memahami kekuatan marah. Di Yunani kuno, kemarahan sering dianggap sebagai tanda keberanian. Homer, dalam epiknya Iliad, menggambarkan Achilles yang marah besar. Ia kehilangan kendali, namun justru dianggap sebagai pahlawan. Tapi, ada peringatan penting di sana, marah yang tidak terkendali bisa berujung kehancuran. Pada tahun 1939, seorang psikolog bernama John Dollard mengembangkan teori frustrasi agresi. Ia menyimpulkan bahwa kemarahan sering muncul ketika seseorang menghadapi rintangan. Rintangan ini bisa berupa sesuatu yang mencegah kita mencapai tujuan. Contohnya, seseorang yang terlambat ke kantor karena macet. Namun, Dollard juga menekankan bahwa cara kita mengekspresikan marah bergantung pada lingkungan. Kita tidak akan berteriak kepada bos, meskipun kita kesal. Fakta menarik lainnya adalah tubuh kita sebenarnya dirancang untuk meredakan kemarahan. Ketika marah, tubuh memproduksi hormon kortisol dan adrenalin. Namun, jika kemarahan terlalu sering muncul, ini dapat merusak tubuh. Pada tahun 2010, penelitian di Universitas Harvard menemukan bahwa kemarahan kronis meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 30%. Artinya, marah bukan hanya berdampak pada hubungan sosial, tetapi juga kesehatan fisik. Lalu, bagaimana sebaiknya kita mengelola kemarahan? Para ahli menyarankan untuk memahami akar penyebabnya. Cobalah tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuat saya marah? Menulis jurnal atau berbicara dengan teman bisa menjadi cara yang efektif. Selain itu, teknik pernapasan juga terbukti membantu. Tarik napas dalam selama 5 detik, tahan, lalu hembuskan perlahan. Ini akan memberi waktu bagi otak Anda untuk merespons dengan lebih tenang. Kemarahan, seperti emosi lainnya, adalah bagian dari diri kita. Ia bisa menjadi alat yang kuat untuk mengenali kebutuhan dan batasan. Namun, jika tidak dikendalikan, ia bisa menjadi senjata yang melukai. Bukan hanya orang lain, tetapi juga diri sendiri. Jadi, lain kali Anda merasa marah, ingatlah, itu adalah cermin. Sebuah cermin yang menunjukkan apa yang perlu kita perbaiki dalam diri kita.